Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Yonas dari Departemen Lifestyle Medicine, Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana gaya hidup sehat itu bisa mencegah pikun. Pelajaran kita akan terbagi menjadi dua part atau dua bagian dan kita akan melihat bagian yang pertama terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melihat apa itu pikun, penyakit seperti apa ini, lalu penyebab-penyebabnya apa yang sebenarnya terjadi sehingga pikun itu terjadi, dan yang terakhir adalah solusinya, karena itu adalah bagian yang paling penting. Bagaimana ternyata dari gaya hidup sehat kita sehari-hari, itu sangat berpengaruh untuk kesehatan otak kita. Bahan-bahan yang akan kita pelajari itu berdasarkan dua penelitian ini. Ini adalah hasil penelitian dan buku yang ditulis oleh Dr. Dean dan Aisha Sergiai. Mereka adalah dokter spesialis saraf. Mereka kerja di Loma Linda di California. Sekarang kita pengen lihat apa ini pikun dan penyakit ini seperti apa. Mungkin banyak juga yang mengenal kata pikun ini seperti dengan kata demensia. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk memberikan deskripsi akan kehilangan ingatan, bahasa, susahnya memecahkan masalah, kemampuan berpikir lainnya yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi banyak lupa, kegiatan sehari-hari mulai terganggu, lalu juga bahasa mulai kemampuannya agak berkurang juga, dan pemecahan masalah juga kemampuannya juga berkurang. Penyakit inilah faktanya. Ada sekitar 55 juta orang di dunia memiliki penyakit demensia dan setiap tahunnya kira-kira bertambah 10 juta kasus. Dan demensia ini ternyata adalah penyebab kematian nomor 7 di dunia. Nomor 1 masih didominasi oleh penyakit jantung, tapi ternyata demensia ini adalah penyakit nomor 7. Jadi cukup banyak orang yang meninggal atau menderita oleh karena penyakit pikun ini. Salah satu kutipan dari sebuah penelitian, kenapa demensia ini menjadi hal yang perlu sangat kita perhatikan oleh karena demensia adalah penyakit yang menyedihkan, yang menempatkan beban fisik, emosional, dan keuangan yang signifikan pada pasien, pengasuh mereka, dan masyarakat. Ini saya alami di keluarga saya sendiri ketika nenek saya itu juga mulai mengalami yang namanya pikun. Dan sangat sedih ketika kita melihat anggota keluarga yang mengalami pikun, dan itu juga menjadi beban fisik ya buat kita yang merawatnya. Ada tantangan-tantangan tersendiri dalam merawat orang yang memiliki demensia atau pikun ini. Beban emosional juga ada pastinya karena rasa sedih karena anggota keluarga kita mengalami seperti itu, dan juga beban finansial. Ini juga menjadi hal yang berat biasanya untuk keluarga. Kita pengen lihat sebenarnya siapa sih yang lebih beresiko terhadap pikun. Ini ada fakta-fakta yang cukup menarik bahwa 2/3 dari penderita Alzheimer, ini salah satu jenis dari demensia yang nanti kita akan lihat juga, adalah perempuan. Jadi buat para perempuan, wanita lebih lagi perlu memperhatikan mengenai penyakit ini. Dan perempuan itu 2 kali lebih mungkin untuk mulai ada Alzheimer dibandingkan dengan kanker payudara. Mungkin sekarang awareness tentang kanker payudara ini sudah banyak di antara para perempuan, tapi bagaimana dengan resiko pikun? Karena ternyata perempuan yang pikun itu 2 kali lebih banyak resikonya terhadap Alzheimer dibandingkan dengan kanker payudara itu sendiri. Karena ini juga disebabkan ada kontribusi dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi pada perempuan. Dan juga, ini ada fakta yang menarik juga, perempuan yang anaknya banyak, itu ternyata lebih tinggi juga resiko mereka terhadap stroke, penurunan fungsi kognitif juga lebih besar. Sekarang kita pengen lihat apa aja sih kondisi yang menyebabkan terjadinya demensia atau pikun ini. Ada Alzheimer's disease, ada oleh karena vaskular, ini dengan kata lain kalau seseorang memiliki stroke atau menderita stroke oleh karena adanya penyumbatan atau pembuluh darah yang pecah, pembuluh daerah otak tertentu di bagian otak mereka tidak mendapatkan aliran darah dengan baik, sehingga akhirnya itu penurunan fungsi kognitif atau fungsi otak juga biasanya berkurang.
lalu ada Lewy body, ada frontemporal, mixed dementia, dan yang lainnya. Tapi kita akan fokus kepada Alzheimer's disease karena ini paling umum dan 60-80% kasus itu adalah Alzheimer's disease. Ini kondisi otak yang sehat dibandingkan dengan otak yang Alzheimer. Ini yang sudah parah, yang severe. Otaknya itu mengecil. Ya, bisa dibayangkan ketika otaknya sudah mengecil seperti itu, fungsinya banyak juga yang terganggu. Dan ini yang kita pengen cegah. Bagaimana kita bisa mempertahankan otak kita yang sehat, seperti gambar yang di kiri, dan mencegah supaya tidak terjadi seperti yang di kanan. Apa saja yang bisa menyebabkan otak itu bisa menciut atau mengalami Alzheimer's disease seperti ini? Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan atau gaya hidup. Kita nggak akan bahas faktor genetik di sini, tapi gampangnya, sederhananya adalah ketika orang tua kita, kakek nenek kita itu sudah memiliki Alzheimer's disease, kita ini lebih beresiko oleh karena banyak yang terjadi secara faktor genetik yang kita miliki. Tapi yang kita akan fokuskan adalah lingkungan dan gaya hidup. Karena kalau genetik ini kan nggak bisa kita ubah, tapi gaya hidup itu bisa kita ubah. Apa sih sebenarnya kondisi di dalam tubuh kita yang membawa kita kepada Alzheimer's disease? Yang nomor satu adalah yang namanya inflamasi atau peradangan. Bila mana peradangan ini terus terjadi di dalam tubuh kita, resiko Alzheimer juga meningkat. Adanya oksidasi. Lalu yang ketiga adalah glucose dysregulation atau gula darah yang tidak terkontrol. Orang-orang yang sudah memiliki prediabetes, diabetes yang tidak terkontrol, mereka memiliki resiko yang lebih tinggi juga terhadap Alzheimer's disease. Yang keempat ini adalah lipid dysregulation atau lemak darah yang tidak terkontrol. Ya, tingkat kolesterol dan yang lainnya itu juga sangat berpengaruh kepada resiko Alzheimer's disease. Apa yang membuat 4 hal itu terjadi? Inilah penyebabnya. Kalau kita memiliki pola makan yang tinggi gula dan lemak, kita obesitas, kelebihan berat badan, kita memiliki diabetes yang tidak terkontrol, tekanan darah juga, kurang tidur, kita stres, tingkat kolesterol yang tinggi di dalam darah, kurangnya olahraga, kita merokok, kita minum alkohol. Inilah 10 hal yang menyebabkan keempat hal ini. Menyebabkan inflamasi, oksidasi, glucose dysregulation, dan lipid dysregulation. Dan kalau kita lihat di sini, faktor-faktor ini sebenarnya bisa kita kontrol dengan gaya hidup sehat. Sangat bisa kita kontrol. Jadi solusinya apa? Apa yang bisa kita lakukan supaya ke-10 hal ini tidak membawa kita kepada penyakit Alzheimer? Kita akan membagi pembahasan kita, pembelajaran kita dalam 5 kategori, yaitu nutrisi, olahraga. Itu 2 hal yang akan kita bahas di bagian yang pertama ini. Dan nanti di bagian yang kedua kita akan bahas mengenai efek jam tidur, stres, dan aktivitas otak kepada penyakit Alzheimer. Nah, sekarang kita mulai dengan nutrisi. Makanan, apa yang kita makan sehari-hari. Fakta menariknya adalah otak ini beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan kita. Misalnya kita berberat badan 50 kilo, itu cuma 1 kiloan ya otak kita. Nah, tapi yang menariknya adalah otak kita itu menggunakan 25% dari kalori yang kita makan. Jadi efeknya apa yang kita makan buat otak itu sebenarnya besar sekali. Dan kalau misalnya pilihan makanan kita kurang bijaksana untuk jangka panjang, efeknya ternyata besar juga buat otak. Dikatakan oleh penulis buku The Alzheimer Solution, dia katakan sebagai dokter dan peneliti gaya hidup, kita tidak dapat melebih-lebihkan pentingnya makanan untuk kesehatan otak. Sejauh ini, merupakan faktor gaya hidup yang paling penting. Menarik. Mungkin banyak yang berpikir, oh ya kalau saya makan, efeknya, kalau saya makannya kurang sehat, efeknya kepada obesitas, kepada penyakit jantung, kepada diabetes. Tapi jarang yang berpikir bahwa apa yang kita makan itu efeknya juga langsung buat otak. Dan dikatakan pilihan diet yang kita buat setiap hari mempengaruhi pencegahan, penundaan, atau perkembangan penurunan fungsi kognitif. Jadi kita mau belajar hari ini makannya seperti apa yang paling baik buat otak sehingga kita menurunkan resiko terhadap penyakit Alzheimer. Makanan yang terbaik
adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, makanan nabati. Itu intinya. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan nabati, di situ ya ada foto, ada sup tahu, ada sup tempe dengan macam-macam sayur, ada macam buah-buahan. Ini kreasi yang kita buat di Rumah Sakit Advent Bandung. Lemak darah kita bisa menurun. Gula darah kita, mohon maaf itu tulisannya meningkat, tapi gula darah kita juga akan menurun. Kita bisa mengontrol gula darah kita dengan makanan-makanan seperti ini. Lalu makanan-makanan nabati juga bisa menurunkan peradangan di dalam tubuh kita. Karena inilah yang menyumbangkan atau meningkatkan resiko kita terhadap penyakit Alzheimer's disease ini. Kita bisa lihat juga dari penelitian Adventist Health Study 2 di Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa orang-orang yang vegan yang mengkonsumsi makanan nabati 100%, tidak mengkonsumsi makanan hewani, resiko diabetesnya paling rendah. Dan dengan resiko diabetes yang paling rendah, resiko penyakit Alzheimer juga lebih rendah lagi. Kita perlu lihat penelitian juga dari Brazil. Ketika dibandingkan orang-orang yang vegetarian dengan orang-orang yang omnivora, orang-orang vegetarian itu yang memiliki hipertensi hanya 7,4%, dibandingkan dengan orang-orang yang omnivora itu ada 47,7% orang yang memiliki hipertensi. Jadi, dengan memiliki pola makan yang lebih sehat, yang berfokus kepada pola makan nabati, ini dapat menurunkan resiko kita terhadap penyakit Alzheimer's disease. Ini makanan-makanan yang sangat perlu kita hindari bila mana kita mau menurunkan resiko Alzheimer's disease. Yang pertama, processed foods, makanan olahan, makanan bungkusan, processed meat seperti sosis, nugget, dan yang lainnya, daging merah, meat, daging unggas juga, gorengan, margarin atau butter, alkohol, dan minuman manis. Kenapa? Oleh karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini, tingkat inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita itu terjadi atau meningkat, lalu gula darah juga meningkat, lemak darah juga meningkat. Dan inilah yang menjadi cikal bakal atau penyumbang kepada penyakit Alzheimer's disease itu sendiri. Penelitian dari Rotterdam tahun 2018 juga menyatakan dengan lebih jelas lagi, menyimpulkan bahwa pola makan nabati dan lebih sedikit hewani dapat menurunkan resiko resistensi insulin, pradiabetes, dan diabetes tipe 2. Jadi, sekali lagi, pola makan nabati terbaik apakah itu untuk mencegah diabetes dan juga ternyata mencegah untuk Alzheimer's disease. Apa sih sebenarnya efek kalau kita banyak makan minuman manis atau makanan manis buat otak? Saya kutip dari buku The Alzheimer Solution, dikatakan sebuah laporan tahun 2017 tentang Framingham Longitudinal Study menemukan bahwa konsumsi gula yang tinggi dikaitkan dengan volume otak dan hipokampus yang rendah. Individu yang mengkonsumsi lebih banyak gula mengalami penurunan volume otak yang lebih besar selama 2 tahun. Wow! Kalau misalnya kita ini banyak minum atau makan makanan yang manis, ternyata volume otak kita juga bisa berkurang. Menarik, ya. Dan ini perlu sangat-sangat kita perhatikan. Perhatikan anak-anak kecil, anak-anak di keluarga kita, di lingkungan kita. Kalau kita biarkan mereka makan makanan dan minum minuman yang manis dari kecil, apa efeknya buat otak mereka? Lalu, ini juga efek dari obesitas, ternyata ada juga untuk kepada penurunan fungsi kognitif. Ditemukan bahwa orang-orang yang obesitas itu volume dari white matter, salah satu bagian dari otak yang banyak saraf di situ, itu juga berkurang. Ya, dan juga obesitas ternyata menimbulkan stres pada otak dan juga ke seluruh tubuh kita. Menarik. Jadi buat yang kelebihan berat badan atau obesitas, ajakannya, ayo kita turunkan berat badan kita supaya fungsi kognitif juga kita lebih baik. Saraf-saraf di otak kita juga lebih baik. Dan sekali lagi penelitian dari Adventist Health Study 2 menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki pola makan nabati, yang vegan, itu memiliki berat badan yang normal, sisanya berlebih. Ya, semakin kita banyak konsumsi makanan hewani, makanan proses, berat badan kita juga cenderung meningkat. Perlu hati-hati.
Itu soal makanan dan kita bagian yang terakhir di sini mengenai Alzheimer's disease dan olahraga. Ada nggak sih peran dari gerak badan olahraga untuk mencegah terjadinya pikun atau Alzheimer's disease ini? Ditemukan yang terjadi pada saat kita olahraga adalah satu, aliran darah ke otak itu menjadi lancar dan itu bagus banget buat kesehatan otak. Memperbaiki integritas dari white matter atau bagian otak yang penuh dengan saraf-saraf di sana. Pembuatan sel-sel otak yang baru atau proses neurogenesis itu juga terjadi ketika kita olahraga. Ketika kita olahraga, produksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, salah satu senyawa di dalam otak kita yang membantu pertumbuhan saraf itu juga diproduksi lebih banyak. Dengan berolahraga, tingkat peradangan atau inflamasi itu bisa menurun. Olahraga juga mengontrol gula darah kita, dapat juga menurunkan lemak darah kita. Jadi efeknya banyak sekali yang ternyata bisa menurunkan resiko kita terhadap penyakit Alzheimer. Ini dari penelitian yang lain menunjukkan bahwa ternyata penelitiannya sudah banyak sekali bagaimana olahraga itu bisa menurunkan resiko kita terhadap pikun. Jadi ayo kita gerak badan. Gerak badan, ini koneksi-koneksi saraf di otak kita itu dipererat, diperkuat ketika kita olahraga. Kita pikir mungkin banyak hal ini saraf-saraf di otak kita bisa diperkuat oleh karena kita belajar, kita baca buku. Betul, nanti itu kita akan bahas di bagian yang kedua. Tapi dengan kita gerak badan, ternyata kita sedang melakukan hal yang sangat baik buat otak kita juga. Jadi ketika kita olahraga, kita lagi menjaga kesehatan otak kita juga ya, seperti gambar yang ditampilkan di sini. Ini beberapa mitos-mitos mengenai olahraga yang perlu kita perhatikan. Banyak orang yang berpikir, oh ya kalau kita nggak lari itu nggak olahraga, itu salah ya. Olahraga itu nggak selalu harus ngos-ngosan, nggak selalu harus capeknya sama kayak kalau lagi lari, karena olahraga itu banyak jenisnya. Mitos yang kedua, jika Anda tidak dapat menggunakan kaki Anda tidak mendapatkan olahraga yang baik. Gimana kalau misalnya kita lagi cedera, punya masalah di lutut, susah jalan, kita masih bisa menggerakkan otot tangan kita, dan itu sangat masih ada manfaatnya untuk otak kita juga. Lalu yang ketiga, mitosnya, yang harus Anda lakukan hanyalah berolahraga selama 20 menit, dan kemudian Anda bisa santai untuk sisa hari itu. Jadi yang penting juga adalah, walaupun kita olahraga, usahakan kehidupan sehari-hari kita itu masih aktif. Banyak jalannya, sengaja parkir motor atau parkir mobil yang agak lebih jauh supaya kita jalan kaki lebih banyak, kita naik tangga dibandingkan dengan naik lift, itu salah satu contoh untuk hidup lebih aktif. Lalu banyak juga yang masih berpikir, no pain no gain, kalau otot-otot ini rasanya nggak nyeri, kok kayaknya kurang, nggak ada manfaatnya, kurang manfaatnya. Ternyata tidak. Setiap kali kita olahraga bukan berarti kita harus merasakan rasa sakit otot atau nyeri otot. Ya, bukan seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu teman-teman semua itu berolahraga dan gak ada rasa sakit, nggak apa-apa. Karena manfaatnya juga buat otak masih sangat banyak. Ini beberapa mitos terakhir. 3 lagi dikatakan Anda perlu mengkonsumsi bubuk protein dan suplemen untuk membentuk otot ketika Anda berolahraga. Sebenarnya nggak harus ketika kita olahraga, nggak harus untuk mengkonsumsi protein powder atau bubuk protein atau suplemen. Lalu mitos yang selanjutnya yang banyak orang masih berpikir adalah jika Anda tidak berolahraga dari muda, itu berbahaya untuk mulai dari tua. Itu salah. Justru olahraga perlu dimulai di umur kapanpun. Walaupun kita perlu memperhatikan untuk keamanannya. Bila mana Bapak Ibu sudah memiliki kondisi tertentu yang bisa dikhawatirkan oleh dokter atau tenaga medis yang menangani Bapak Ibu, konsultasikan terlebih dahulu untuk olahraga apa yang aman untuk dilakukan. Yang ketujuh, yang terakhir, berolahraga di gym lebih baik daripada olahraga di rumah. Banyak orang yang masih berpikir, oh ya kalau mau olahraganya benar harus pergi ke gym dan yang lainnya. Kenyataannya banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di rumah dan kita bisa sehat dan kita bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal juga untuk otak kita mencegah penyakit Alzheimer atau pikun ini. Yang terakhir, kutipan yang ingin saya bacakan dari buku The Alzheimer Solution dikatakan, kesehatan otak hanya dapat dicapai melalui kesehatan seluruh tubuh.
Ketika Anda mengatasi faktor resiko vaskular seperti tekanan darah, kolesterol tinggi, dan penyakit mikrovaskular, Anda tidak hanya melindungi jantung dan ginjal, tetapi juga otak Anda. Ajakan saya, kami dari Rumah Sakit Advent Bandung, ayo hidup sehat untuk menjaga otak kita supaya kita tidak pikun terlalu cepat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.